Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ikhwati fillah ya, dan yang didudukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan kajian membahas tentang masalah ya beriman kepada anbiya dan rasul. Hari ini kita bicara tentang bagaimana sifat-sifat para nabi dan rasul itu. Ya. Ada di sana yang wajib kita yakini, ada sifat-sifat yang wajib mesti ada pada para nabi-nabi tersebut dan pada para anbiya dan rasul tersebut. Ada sifat-sifat yang mustahil ada pada mereka, dan ada juga sifat yang jaiz yang boleh ada pada mereka, sebagaimana para ulama mutaakhirin mengklasifikasikan bagaimana cara kita beriman dengan cara membuat klasifikasi apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang jaiz. Nah, adapun sifat-sifat mendasar ya pada seorang nabi dan rasul itu adalah merupakan basyarun, ya, dia adalah seorang manusia biasa. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, ya. Qul innama ana basyarum mislukum. Allah katakan dalam surah Al-Kahfi bahwa katakanlah innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, tetapi aku diberikan wahyu padaku. Jadi Rasulullah itu, para nabi itu adalah manusia biasa, berasal daripada manusia biasa, bukanlah manusia yang super dalam artian bahwa memiliki kekuatan yang lebih dari sisi tidak perlu makan, tidak perlu minum, kemudian tidak hidup seperti manusia biasa. Mereka adalah manusia biasa. Kemudian sifat dasar seorang nabi dan rasul juga adalah setelah bashar manusia biasa perlu kepada makan dan minum, ada capek, ada lelah, letih, lesu, begitu juga seorang dia adalah seorang yang merdeka adanya, bukan seorang budak. Jadi betul-betul seorang manusia yang sempurna, merdeka, tidaklah seorang budak dan tidak pantas menjadi manusia kelas kedua hasil daripada budaya atau peradaban yang salah, bukan. Begitu. Kemudian juga sifat asal mendasar seorang nabi dan rasul itu adalah juga dia itu merupakan zakarun, ya. Seorang rasul sebagaimana pendapat jumhur para ulama itu adalah seorang laki-laki. Sebagaimana disebutkan wa ma arsalna min qablika wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, ya. Jadi Allah katakan bahwa tidaklah kami utus ya orang-orang rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad kecuali dia adalah seorang para laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Jadi sifat dasar seorang rasul ya itu adalah manusia biasa, merdeka, dan juga dia adalah seorang laki-laki. Adapun nabi ya dalam sifat ini ada para ulama yang membedakan, menyatakan bahwa perbedaannya ada di sana, boleh ada nabi bukan rasul ya, nabi itu boleh ada di kalangan para wanita seperti Maryam bintu Imran, begitu juga Sarah, begitu juga dengan ibunda Musa alaihi salam. Begitu menurut sebagian pendapat para ulama. Selanjutnya sifat yang wajib ada pada para nabi dan rasul. Apa saja sifat-sifat tersebut? Sifat yang pertama adalah kita lihat fatanah, ya. Fatanah di sini adalah kecerdasan yang ada pada seorang nabi dan rasul dalam menyampaikan risalah Allah, dalam mengajak manusia kepada jalan yang benar, ya. Dan ini kita dapatkan bagaimana seorang rasul itu ke dalam membawa risalahnya, membawa manusia mesti memiliki sifat ini, yaitu sifat cerdas, ya, tangkap, ya, dan teliti, cermat ya dalam menyampaikan risalah kepada manusia. Kita dapatkan kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berjidal ya dengan para pemuka kaumnya, termasuk dengan raja pada masa itu ya, yang mencoba mendebat Nabi Ibrahim dalam masalah ketuhanan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 258 kita dapatkan
Allah berfirman, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Ya, alam tara, tidakkah engkau mengetahui atau engkau melihat ya kepada yang mendebat Ibrahim pada Tuhannya ketika dia telah diberikan oleh Allah kekuasaan. Ya, jadi ada perdebatan yang terjadi. Ada seorang raja Namrud yang mengakui bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Tapi kemudian semua hujah-hujah, dalil-dalil itu semua dibantah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa apa yang disampaikan itu adalah tidak benar adanya, adalah pembohongan belaka. Seorang Nabi dan Rasul mesti dia memiliki kecerdasan seperti ini. Begitu juga Allah firmankan dalam ayat surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serukanlah kepada jalan Tuhanmu secara bijak dan secara mau'izah hasanah, pelajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi ada seorang Nabi diberikan kemampuan untuk berargumen bijak ya, kemudian memberikan pelajaran yang baik dalam hidup mereka, juga berargumen secara logika yang baik dengan bermujadalah, berdebat untuk sampai kepada kebenaran yang hakiki. Jadi mestilah orang yang mampu berdebat ini adalah orang yang memiliki kekuatan pikiran yang baik, begitu juga kecerdasan yang optimal. Seorang Nabi dan Rasul adalah seorang yang cerdas dalam hal ini, fatanah. Selanjutnya adalah seorang Nabi dan Rasul juga memiliki sifat yang selanjutnya adalah sidq. Itu adalah jujur ya. Jadi jujur di sini adalah mutabaqatul kalam lil waqi'. Jadi apa yang disampaikan itu adalah sesuai dengan realita, tidak mengada-ada. Ya, seorang Nabi dan Rasul itu adalah mesti jujur. Apa yang disampaikannya itu betul-betul sesuai dengan realita. Dan realita di sini bukan bermakna apa yang terlihat. Ya, Nabi dan Rasul menyampaikan adanya syurga dan neraka, akan adanya hari kiamat, akan adanya sirat, akan adanya nanti di alam kubur ada kehidupan lain di alam kubur. Itu semua mungkin secara fisik kita tidak bisa mengetahuinya saat ini. Tapi yang disampaikan itu jujur betul adanya, akan betul-betul terjadi itu walaupun kita tidak mengetahui saat ini. Begini maksudnya yang dimaksud dengan sidku ataupun jujur benar adanya. Begitu juga ya, kita dapatkan bahwa Allah menyampaikan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa seorang rasul itu tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya ya, enggak, tapi betul-betul adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Jadi seorang nabi dan rasul ya, seorang rasul ketika menyampaikan sesuatu kepada manusia mesti menyampaikan secara apa adanya yang diwahyukan kepadanya. Ini maksudnya adalah daripada jujur itu sendiri, makna daripada kata-kata as-sidqu. Dan lawannya mustahil itu adalah al-kadzib ya, yaitu dusta, mustahil dusta ya. Begitu juga mustahil seorang nabi itu adalah jahlu, bodoh ya, tidak mungkin. Tapi mestilah dia itu adalah cerdas, selanjutnya adalah jujur adanya. Selanjutnya adalah nabi itu tabligh ya. Seorang rasul itu adalah yang diwahyukan kepadanya memiliki sifat tabligh. Tabligh itu adalah menyampaikan kepada manusia apa saja yang disampaikan, yang disuruh oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia. Dari sini seorang rasul, membedakan dia dengan seorang nabi adalah rasul itu menyampaikan segala apa saja yang diwahyukan kepadanya untuk manusia. Inilah fungsi seorang nabi, untuk menjadi petunjuk, membawa petunjuk bagi manusia. Dan mustahil bagi seorang nabi menyembunyikan apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya, yang disuruh disampaikan oleh Allah kepada manusia. Sehingga Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 35, fahal 'alar rasuli illal balaghul mubin. Tidak adalah kewajiban bagi seorang rasul kecuali adalah untuk menyampaikan secara jelas dan nyata. Itu adalah fungsi utama seorang rasul. Itu adalah untuk menyampaikan. Bahkan seorang rasul, seorang nabi bukan untuk menguasai manusia, bukan untuk memaksa manusia, bukan, tapi untuk menyampaikan kebenaran apa adanya. Itu fungsi besar seorang rasul dan seorang nabi. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, para ulama kita
yang hidup bersama dengan kita hari ini, fungsi mereka juga kalau dianggap sebagai warasatul anbiya itu adalah wajib menyampaikan semua kebenaran yang mereka tahu kepada umat manusia supaya manusia mengetahuinya di masa mereka hidup. Jadi fungsi Rasul ini adalah untuk menyampaikan kebenaran. Para ulama juga tidak boleh menyembunyikan kebenaran yang mereka tahu, sehingga dengan demikian akan tersesatlah banyak orang. Bukankah kita tahu hari ini banyak orang yang tersesat tak lain adalah karena kebenaran itu tidak mereka ketahui. Orang yang mengetahui kebenaran itu menyembunyikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian sifat yang wajib pada seorang nabi setelah itu adalah sifat amanah. Amanah di sini adalah bermakna yaitu sebagaimana kata Imam Al-Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri, kata beliau adalah amanah itu merupakan terpeliharanya secara zahir dan batin seorang nabi dan rasul itu daripada maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lahir batin baik. Seorang nabi, seorang rasul diketahui di luarnya adalah sosok yang baik, bijak, agung, Begitu juga secara batin yang tidak diketahui oleh manusia juga bersifat baik, bijak dan agung adanya. Jadi terpelihara daripada dosa-dosa, terpelihara daripada maksiat yang besar secara zahir, begitu juga terpelihara secara batin. Ini yang membedakan antara manusia biasa dengan nabi dan rasul. Manusia biasa seperti kita mungkin zahir nampak baik, sedangkan batin kita tidak demikian. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua dan bertaubat. Jadi sedangkan rasul dan nabi amanah. Amanah di sini apa? Apa yang disampaikan itu yang dia kerjakan, kemudian apa yang nampak di depan orang maka begitulah pada dasarnya dari dalamnya seperti itu, bahkan mungkin lebih baik adanya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, amanah ini adalah betul-betul sifat inti juga pada seorang nabi, sehingga disebutkan dengan sifat wajib pada nabi dan rasul. Lawannya adalah khianah. Khianah itu adalah yang disampaikan begini, yang dibuat begitu, yang dinampakkan seperti ini, pada batinnya di belakang ternyata begitu. Sungguh itu tidak pantas. Pada manusia biasa saja kita menganggap sifat itu adalah sifat tidak pantas, sifat tercela. Bagaimana lagi dengan para nabi dan rasul? Mestilah sifat amanah ini adalah sifat yang paling inti, yang paling baik, yang semestinya walaupun kita katakan wajib pada nabi, bagi setiap kita juga semestinya juga kita memiliki keempat sifat ini. Jadi dengan demikian pelajaran kita daripada sifat nabi dan rasul ini adalah siapa saja yang bisa melakukan empat sifat ini ada pada dirinya, sungguh dia itu penjelmaan baik daripada qudwah terhadap nabi. Pertama adalah apa? Pertama dia itu adalah cerdas. Kemudian setelah itu adalah dia itu amanah adanya. Kemudian dia itu adalah dalam kondisi jujur adanya. Kemudian dia menyampaikan kebenaran yang dia tahu, ilmu yang dia tahu kepada orang lain. Siapa yang mencontohi keempat sifat wajib pada nabi ini, maka dia akan menjadi qudwah terbaik di kalangan manusia dan orang terbaik yang mengikuti nabi dan rasul. Mudah-mudahan Allah jadikan kita beriman kepada nabi-nabi yang demikian adanya, memiliki sifat-sifat yang baik seperti itu, dan kita dengan demikian kita wujudkan pelajaran dalam hidup kita untuk belajar mendapatkan sifat-sifat nabi yang demikian adanya dalam hidup kita. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam wa nisbatul ilmi ilahi aslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.